selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Bu Yustin dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Semoga hari ini masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai materi ketiga dalam KD 3.1 ini, marilah kita mulai dengan berdoa bersama. Silakan mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih Engkau berikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti, materi beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu mendampingi kami sehingga kami sebagai orang beriman ini dapat menerapkan apa yang kami pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik. Setelah materi ketiga ini, karena dalam KD 3.1 ada 3 materi, jadi kita selesaikan hari ini dan semoga minggu depan kita bisa ulangan ya. Baik, saya akan awali materi ini dengan pengertian iman dan wahyu. Iman dan wahyu ini tidak bisa dipisahkan, jadi mereka saling berhubungan ya. Nah, kalau ditanya apa sih itu iman, apa itu wahyu? Kalau kalian selama ini mengetahui bahwa iman itu adalah kepercayaan, itu belum jawaban yang tepat. Jadi, saya akan awali dengan menjelaskan ini terlebih dahulu sehingga nanti kalian semoga bisa mengambil kesimpulan pengertian iman dan wahyu itu apa. Jadi, Allah itu karena kita tidak bisa melihat Allah ya, tetapi kita bisa merasakan karya penyelamatan Allah, kita bisa merasakan kehadiran Allah di sekitar kita, kita bisa merasakan bahwa Allah itu selalu menaungi kita. Nah, karena Allah itu berusaha menyatakan dirinya kepada manusia. Menyatakan diri ini bisa dengan tindakan ataupun sabdanya. Nah, misalnya kalau tindakan itu dalam bentuk mukjizat-mukjizat atau penyertaan Allah, lalu menyatakan melalui sabdanya ini bisa lewat para nabi, bisa lewat kitab suci ya. Jadi Allah ini berusaha ingin dekat dengan manusia, makanya Allah ini menyatakan diri kepada manusia. Nah, pernyataan Allah kepada manusia inilah yang disebut wahyu. Jadi, wahyu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia baik melalui tindakan atau sabdanya. Baik. Lalu, jika manusia, saya di sini kasih tanda panah ke atas ya. Jika manusia ini menanggapi wahyu Allah tadi atau menanggapi pernyataan diri Allah kepada manusia, inilah yang disebut iman. Jadi, iman adalah iman adalah sikap manusia yang menanggapi wahyu Allah atau menanggapi pernyataan diri Allah kepada manusia. Semoga sampai di sini kalian paham arti dari iman dan wahyu itu apa. Yang jelas jangan terbalik-balik ya. Nah, jadi iman itu tidak hanya sekedar kepercayaan kepada Allah, tidak. Tapi sikap manusia yang menanggapi wahyu Allah. Nah, di sini iman itu mendapatkan bentuk yang khas. Bentuk yang khas itu apa maksudnya? Khas itu unik, khusus, yang berbeda dengan yang lain. Nah, bentuk yang khas iman ini ada di dalam agama. Jadi, kalau misalnya
kalian melihat kok masing-masing agama ini punya cara yang berbeda-beda atau yang diimani berbeda-beda. Makanya di situ ya, cara atau sikap manusia menanggapi pernyataan diri Allah itu kan memang caranya berbeda-beda. Nah, itu adanya di dalam agama. Jadi mendapatkan bentuk yang khas di dalam agama. Sehingga kita tidak boleh komentar ya, atau tidak boleh komplain terhadap agama satu dengan yang lain. Kok itu seperti ini, kok dia mengimani ini. Nah, kita tidak usah seperti itu karena memang ada kekhasan sendiri-sendiri masing-masing agama ini. Walaupun memang tujuannya tetap sama, yaitu kepada Allah. Jadi semua agama ini tujuannya sama, kepada Allah yang sama. Walaupun memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Semoga sampai di sini kalian paham. Kalau tidak paham silahkan nanti diulangi lagi videonya supaya lebih paham. Saya lanjutkan. Nah, karena kita berbicara tentang beriman ya. Nah, di sini iman dan perbuatan itu juga tidak bisa dipisahkan. Bahwa iman itu tidak hanya sekedar tahu dan percaya. Misalnya tahu ini ya hanya sekedar mengerti, hanya di pikiran kamu, dan percaya tidak hanya sebatas itu, tetapi juga harus berani melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri contoh, misalnya kamu sebagai umat Katolik, kamu tahu dan kamu mengimani, kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kamu tidak pernah melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Misalnya Yesus itu mengajarkan tentang kasih, tetapi kamu tidak pernah melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tidak bisa. Kamu tidak pernah melakukan ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan. Nah, berarti iman kamu itu hanya sekedar tahu saja. Saya tahu bahwa Yesus itu mengajarkan kasih, mencinta, kita harus mencintai satu dengan yang lain. Tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kamu tidak pernah mencintai sesama kamu. Nah, berarti iman kamu tuh hanya sekedar pengetahuan aja. Justru di sini ditekankan bahwa sesuai dengan surat Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini matinya itu bukan berarti manusia itu menjadi mati, tidak. Tetapi iman seseorang ini akan seperti seolah-olah sia-sia. Jadi memang iman ini harus disertai dengan perbuatan juga. Jadi tadi memang harus tahu, percaya, lalu juga harus melakukannya. Nah, iman seseorang ini bisa dilihat berkembang atau tidaknya itu dilihat dari tutur kata dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat. Saat saya melihat kalian di kelas 7 ya, walaupun saya tidak mengajar di kelas 8, tetapi perkembangannya mungkin saya sedikit banyak tahu. Dan sekarang di kelas 9, semoga sih ya selama belajar di rumah ini justru iman kalian semakin berkembang dengan baik. Tadi saya mengatakan bahwa tutur kata dan perbuatan itu bisa mencerminkan bahwa iman seseorang itu berkembang atau tidak. Saya berikan contoh. Saya yakin orang tua itu tidak ada yang pernah mengajarkan anaknya berbicara kasar, tidak sopan ya. Lalu pastinya dalam perbuatannya itu anak itu selalu diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik, menghormati orang yang lebih tua, lalu mencintai, menghargai sesama. Nah, pastinya orang tua itu mengajarkan hal yang baik ya. Nah, tapi pada kenyataannya di sekolah ini khususnya ada anak yang bisa ngomong kasar, tidak sopan terhadap orang tua, orang yang lebih tua. Kalau di rumah tidak sopan terhadap orang tuanya, kalau di sekolah tidak sopan terhadap gurunya. Nah, lalu di sekolah dia sering membuli teman-temannya. Nah, itu berarti kalau kalian melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, berarti iman kamu belum berkembang.
Nah, maka tunjukkan bahwa iman kamu itu semakin berkembang dengan tutur kata dan perbuatan kamu yang selalu berkenan di hadapan Allah. Saya yakin kalian pasti bisa semua. Ya, apalagi kalau sekarang di rumah ya, pasti pendampingan orang tua kan lebih. Dan saya hanya berpesan kepada kamu semua, pandai-pandailah dan bijaklah dalam memilih teman, karena teman ini justru pengaruhnya sangat tinggi sekali. Tadi yang saya katakan, orang tua itu selalu mendidik dengan baik di rumah, tapi ternyata saat di sekolah, saat berkumpul dengan teman-temannya, kamu justru menjadi pribadi yang tadi kurang berkenan di hadapan Allah. Maka kamu yang lebih tahu mana teman kamu yang bisa memberi pengaruh yang baik, mana yang tidak. Oke, semoga bisa dimengerti. Yang berikutnya, iman itu harus diwujudkan. Nah, bagaimana cara mewujudkan iman ini? Kalau yang saya jelaskan ini hanya caranya, ya. Yang pertama, melaksanakan kehidupan keagamaan bukan sekedar rutinitas, melainkan sebagai nafas kehidupan sehingga sungguh menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi jangan sampai kalau misalnya di SMP MW kamu ada buku kerohanian, kamu melaksanakan kehidupan keagamaan kamu, kegiatan kerohanian kamu ini hanya sebatas untuk mengisi buku kerohanian, tetapi kamu tidak bisa menjalankan atau menghayati kegiatan itu. Nah, sebisa mungkin laksanakanlah dengan nafas kehidupan, benar-benar kamu hayati. Yang kedua, mampu menolong dan menggembirakan setiap orang yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Jangan sampai ya saat kita datang nih ya, misalnya teman-teman kamu lagi kumpul, lalu kamu datang terus teman-teman kamu jadi bubar. Artinya apa? Keberadaan kamu itu tidak diinginkan oleh mereka. Justru keberadaan kita ini sebisa mungkin harus bisa menggembirakan setiap orang yang kita jumpai. Syukur-syukur kamu bisa menolong mereka, ya. Lalu hidup tanpa permusuhan. Hidup tanpa permusuhan ini jelas harus didasari dengan cinta kasih, perdamaian, ya. Ini baru poin-poinnya ya. Nanti kalau misalnya saya minta kamu untuk mencari contoh konkret nih, misalnya saya beri contoh. Hidup tanpa permusuhan itu contoh konkret atau contoh nyatanya apa? Misalnya memaafkan teman yang sudah membuli saya di sosmed. Kamu memaafkan, berarti itu hidup tanpa permusuhan. Mau menyapa teman yang mendiamkan saya di sekolah. Nah, itu hidup tanpa permusuhan. Nah, banyak sekali contohnya, nanti kamu silahkan cari sendiri. Lalu mau berbuat baik kepada semua orang dengan dasar cinta kasih. Jadi ini semua memang kuncinya adalah cinta kasih. Ya. Nah, yang terakhir sekarang saya akan beri tugas terkait dengan perwujudan iman. Nah, silahkan cari contoh perbuatan nyata atau konkret yang seperti tadi saya sampaikan di awal sebagai perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta contohnya konkret ya, yang pernah kamu lakukan ataupun kamu sebenarnya pengen melakukannya. Nah, yang pertama itu di rumah. Cari masing-masing 5 contoh perbuatan nyata. Terus yang kedua di sekolah. Yang ketiga di rumah ibadat. Jadi perwujudan iman ini tidak hanya sekedar misalnya membaca kitab suci, ke gereja, ke masjid, sholat, tidak hanya seperti itu. Tetapi ingat ini tadi ya, yang ini poinnya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan kerohanian aja, tetapi hal-hal lain yang bisa kamu lakukan dalam upaya mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah, tugasnya dikerjakan di buku tulis. Jadi saya ingatkan ya, masing-masing 5 contoh. Jadi nanti pastinya ada 15 contoh totalnya. Lalu ditulis di buku, kemudian difoto dan diupload di Classroom yang sudah saya sediakan. Oke. Semoga tugas hari ini dan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Jika memang ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan melalui WA boleh, melalui Classroom boleh.
Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini terkait dengan materi beriman, kiranya Engkau selalu menyertai kami sehingga kami dapat menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mewujudkan iman kami. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan yang lain, kiranya Engkau selalu menyertai kami selalu. Ini semua kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat ya. Dadah.